Apa jadinya jika hidupmu berubah dalam sekejap karena tekanan hidup yang mencekik? Apa yang akan kamu lakukan jika takdir membawa dirimu ke tempat yang tak pernah kamu bayangkan? Ini adalah kisahku. Sebuah perjalanan dari keterpurukan menuju kekuatan yang tak terduga. Sebuah kisah yang penuh dengan harapan, tapi juga diselimuti kekesalan yang mendalam. Jika kamu merasa terpojok dan tak punya jalan keluar, kisah ini mungkin bisa memberi sedikit cahaya. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita penuh inspirasi dan makna hidup. Ayo absen dari kota mana saja kalian berasal, semoga doa banyak, rezeki selalu menyertai kita semua. Mari kita mulai kisah ini. Hidupku tidak selalu sempurna, tetapi selalu cukup. Aku tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dengan ayah yang bekerja keras sebagai buruh pabrik, dan ibu yang selalu menjaga rumah dengan penuh cinta. Keluarga kami hidup dengan pola yang sederhana, tanpa mewah, namun kebahagiaan selalu hadir di tengah kesederhanaan itu. Kami tidak pernah merasa kurang, meskipun tidak pernah memiliki lebih. Namun, kebahagiaan itu seolah lenyap dalam sekejap ketika masalah datang tanpa kami harapkan. Semua dimulai saat ayahku didiagnosis dengan penyakit yang sangat memprihatinkan, penyakit jantung yang membutuhkan pengobatan dan perawatan intensif. Biaya rumah sakit sangat besar, lebih dari yang kami mampu bayar. Kami bahkan sudah menjual barang-barang berharga yang ada di rumah, namun masih belum cukup. Aku dan ibuku tak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap hari kami berjuang untuk mengumpulkan uang agar ayah bisa mendapatkan pengobatan yang layak, tetapi kami semakin terjebak dalam lingkaran utang yang semakin dalam. Hari-hari itu penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Aku merasa seolah dunia ini sedang menggulungku dengan cepat, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Aku masih muda, baru menginjak usia 24 tahun, dan aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu keajaiban datang. Ayahku membutuhkan biaya besar untuk operasi, dan aku hanya bisa melihatnya terbaring lemah di tempat tidur, tak berdaya. Suatu malam, setelah berhari-hari berpikir keras, aku menerima panggilan yang mengubah hidupku. Seorang pria yang mengaku sebagai agen pekerjaan dari Dubai menghubungiku. Ia mengatakan bahwa ada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sana dengan gaji yang tinggi. Bukan hanya cukup untuk menutupi biaya pengobatan ayahku, tetapi juga untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk. Tawaran itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan, meskipun ada rasa ragu dan ketakutan dalam hati. Aku tahu, kepergianku ke Dubai berarti meninggalkan keluargaku, terutama ayah yang sedang sakit. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus berada dalam situasi yang sama, melihat keluargaku terpuruk dalam kesulitan finansial yang tiada akhir. Aku harus berani mengambil langkah ini, meskipun itu artinya aku harus merelakan sebagian besar dari diriku, terutama waktuku bersama keluarga. Aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Setelah berkonsultasi dengan ibu, meskipun ragu dan khawatir, dia akhirnya mengizinkanku untuk pergi. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya cara agar kami bisa keluar dari kesulitan ini. Dalam hatiku, aku berdoa agar perjalanan ini tidak membawa malapetaka, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak punya banyak pilihan lagi. Pagi itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada ibu dan ayah, dengan janji akan kembali secepatnya. Aku meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kecemasan yang menggerogoti hatiku. Pesawat yang akan membawaku terbang ke Dubai sudah menunggu di bandara. Aku melangkah ke pesawat itu dengan hati yang penuh keraguan, tetapi aku tahu aku harus bertahan. Aku pergi untuk keluarga, untuk ayah yang sakit, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dubai, sebuah kota yang konon penuh dengan kemewahan dan kesempatan, menjadi tujuan baruku. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang besar, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika pesawat mulai lepas landas, aku menatap keluar jendela, melihat tanah airku yang semakin kecil. Aku berjanji dalam hati, semoga keputusan ini benar. Semoga pada akhirnya
semua yang aku korbankan akan membuahkan hasil yang sepadan. Namun, di dalam diriku, aku juga tidak bisa menghindar dari rasa takut. Apa yang sebenarnya akan aku hadapi di sana? Apakah pekerjaan yang kuterima ini memang sesuai dengan yang dijanjikan? Aku sudah tidak tahu lagi. Yang aku tahu adalah aku harus bertahan, meski dengan ketidakpastian yang terus menghantuiku. Hari-hari pertama di Dubai terasa asing. Aku melangkah keluar dari bandara dengan perasaan campur aduk. Pemandangan kota yang begitu berbeda membuatku merasa terasing, seolah aku datang dari dunia yang sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi dan kemewahan yang ada di sekitar membuatku merasa kecil. Tapi aku menepis semua itu dari pikiranku. Ini bukan waktunya untuk meragukan diriku sendiri. Ini adalah waktuku untuk bertahan hidup. Aku tak boleh kembali dengan tangan kosong. Aku harus mencari cara agar ayah bisa sembuh, agar hidupku bisa lebih baik. Sejak saat itu, aku tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Keputusan yang kuambil ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang aku belum tahu, namun aku berjanji untuk menemukannya, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Sesaat setelah aku tiba di Dubai, perasaan cemas dan tak pasti semakin menghantuiku. Semua yang ada di sekelilingku terasa asing. Kota yang gemerlap dengan gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk dengan mobil-mobil mewah, dan langit yang seakan selalu terik. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada rasa ketidakpastian yang terus menghimpit dadaku. Aku melangkah mengikuti agen yang menjemputku, seorang pria yang tampak profesional, tetapi tidak bisa menutupi ekspresi tegang di wajahku. Kami pergi menuju sebuah rumah yang terletak jauh dari pusat kota. Rumah itu terlihat besar, dengan pagar tinggi dan desain modern yang kontras dengan apa yang aku bayangkan sebelumnya. "Ini rumah majikanmu," kata agen tersebut sambil membuka pintu mobil. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku sudah mulai muncul banyak pertanyaan. Seharusnya pekerjaan ini membawa aku ke tempat yang lebih baik. Namun semakin dekat aku ke rumah itu, semakin aku merasakan ada yang salah. Setibanya di sana, aku disambut oleh seorang wanita yang terlihat sangat angkuh dan keras. "Kamu pasti pembantu baru," katanya dengan nada tidak sabar. Ia langsung memberi petunjuk tentang apa yang harus kulakukan, tanpa mengenalkan diri atau memberi penjelasan lebih lanjut. Semua berjalan begitu cepat, seolah aku adalah bagian dari alur yang tidak dapat kuhentikan. Seharusnya, aku sudah tahu bahwa pekerjaan ini akan penuh dengan tekanan, namun kenyataannya jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Hari pertama aku di rumah majikan berjalan dengan sangat lambat. Aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menjalani rutinitas yang tampaknya tidak ada habisnya. Pada awalnya, aku berusaha untuk tidak mengeluh. Aku tahu, aku di sini untuk mencari uang dan membantu keluargaku. Tapi setiap hari, pekerjaanku semakin banyak dan waktu istirahat semakin sedikit. Jam demi jam, aku merasakan tubuhku mulai lelah, badanku mulai pegal, dan pikiranku mulai lelah mengikuti semua perintah yang diberikan tanpa pernah bisa bertanya. Aku bertemu dengan beberapa pekerja lain di rumah tersebut, dan mereka terlihat sama letihnya. Mereka tak banyak bicara, hanya melaksanakan pekerjaan mereka dengan kepala tertunduk. Dalam keheningan itu, aku merasa kesendirian yang sangat dalam. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku ajak bicara, atau siapa yang bisa aku percayai di sini. Rasanya, aku berada di tempat yang salah, terjebak dalam rutinitas yang semakin memenjarakan pikiranku. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku hilangkan. Rasa takut. Ketakutan yang muncul setiap kali aku mendengar suara langkah kaki majikan yang datang mendekat. Ketakutan bahwa aku tidak akan pernah cukup baik, bahwa aku akan terus diperlakukan seperti alat, dan bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang layak. Malam-malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, malah menjadi waktu yang penuh dengan kecemasan. Aku tidur dengan gelisah, tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun, meskipun begitu banyak kekesalan dalam hatiku, ada satu hal yang membuatku bertahan. Janji yang aku buat pada diriku sendiri
untuk kembali ke keluargaku dengan kepala tegak. Aku berjanji pada ayahku bahwa aku akan membuatnya bangga. Aku tahu, meskipun aku merasa terperangkap, aku harus terus berjuang. Jika aku berhenti sekarang, maka aku akan menyerah pada semua yang telah aku perjuangkan selama ini. Pada suatu malam, setelah seharian penuh bekerja, aku duduk sendirian di kamar yang kecil dan sempit, merenung. Tidak ada yang benar-benar mengenalku di sini. Aku hanya seorang perempuan muda yang datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, namun kini terjebak dalam ketidakpastian dan kesepian. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang. Ini, aku harus tetap kuat, meskipun dunia seolah-olah menekanku dengan keras. Aku tahu bahwa hanya dengan keteguhan hati dan keberanian, aku bisa mengubah nasibku. Aku mulai mencari-cari cara untuk keluar dari situasi ini. Meskipun majikan tidak pernah memberikan sedikit pun kelonggaran untuk istirahat, aku bertekad untuk menyusun rencana agar aku bisa mendapatkan kebebasan. Aku berbicara dengan sesama pekerja, mendengarkan cerita mereka tentang bagaimana mereka bisa bertahan, dan mulai memahami sedikit demi sedikit tentang cara mereka menghadapinya. Ternyata, bukan hanya aku yang merasa terperangkap di sini, banyak dari mereka yang juga ingin keluar, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku mulai sadar bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan cara untuk mendapatkan kebebasan dan harapan di tengah kesulitan. Setiap hari aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku lebih kuat daripada yang aku kira. Aku tidak bisa menyerah hanya karena tekanan dan ketidakpastian. Ada banyak hal yang belum aku ketahui, dan mungkin saja di tengah semua penderitaan ini, aku akan menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari ada dalam diriku. Aku harus terus maju, tidak peduli seberapa sulitnya. Dubai, dengan segala kemewahan dan kekejamannya, telah membuka mataku pada kenyataan yang pahit. Namun, aku tahu bahwa ini adalah ujian yang harus aku jalani, dan aku tidak akan membiarkan diriku jatuh dalam kegelapan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat, meskipun dunia ini tampak begitu keras dan penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari terus berjalan dengan kecepatan yang menakutkan. Seiring waktu, beban yang aku pikul semakin berat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan lelah yang membebani tubuhku. Namun, tak ada pilihan lain selain terus menjalani rutinitas yang sama. Aku memasak, membersihkan, dan melayani majikan tanpa pernah diberi kesempatan untuk beristirahat atau menghela napas sejenak. Aku merasa seperti aku bukan lagi manusia, tetapi hanya sebuah mesin yang diciptakan untuk bekerja tanpa henti. Majikan, seorang wanita yang selalu tampak marah dan tidak pernah puas, semakin memperburuk keadaanku. Setiap kesalahan kecil yang aku lakukan, sekecil apapun itu, selalu mendapat omelan keras. Aku berusaha keras untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna. Tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terjebak dalam kesalahan yang tidak ada habisnya. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seperti duri yang menusuk hati. Aku tahu aku tak bisa lari, karena ini adalah satu-satunya cara aku bisa mengirimkan uang untuk ayahku, yang kondisinya semakin menurun. Malam-malamku menjadi lebih gelap. Penderitaan yang aku alami sehari-hari terus menghantui tidurku. Aku terbangun setiap kali mendengar langkah kaki atau suara yang mengingatkanku pada rutinitas yang tidak berkesudahan. Namun, ada satu hal yang terus berputar dalam pikiranku. Aku harus bertahan. Aku harus pulang. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini selamanya. Suatu hari aku harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Dalam keputusasaan itu, aku mulai berbicara dengan pekerja lain yang juga mengalami hal yang sama. Di antara mereka, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Laila, yang telah bekerja di Dubai lebih lama dari aku. Laila adalah seorang ibu yang telah lama terpisah dari anak-anaknya, bekerja jauh dari rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia mengenal betul bagaimana kerasnya kehidupan di sini. Kami berbicara tentang kesulitan kami, tentang ketidakadilan yang kami alami, dan tentang betapa tidak adilnya perlakuan majikan terhadap kami. Laila memberitahuku bahwa dia juga pernah merasa seperti aku, tak berdaya, terperangkap, dan dilupakan. Namun, dia berkata sesuatu yang membuatku terhenyak. Jika kita terus merasa seperti ini,
kita akan kehilangan diri kita sendiri, katanya dengan suara lembut. Kita harus ingat, kita lebih dari sekadar pekerja. Kita punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan mereka menghancurkan semangat kita. Kata-kata Laila mengena di hati. Aku menyadari bahwa meskipun aku bekerja untuk uang, itu tidak berarti aku harus mengorbankan jiwaku. Ada kehidupan di luar sana yang menunggu, ada orang-orang yang menginginkan kebebasan dan cinta. Jika aku terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Mulai saat itu, aku memutuskan untuk berhenti merasakan kekalahan. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari sini, tetapi aku mulai melihat sedikit cahaya di ujung terowongan. Aku memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan rekan-rekan kerjaku, mengajak mereka untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Kami saling memberi semangat, berbagi cerita, dan mencoba mencari cara untuk memperoleh kebebasan tanpa harus merusak masa depan kami. Tentu saja, di tengah semua ini, aku masih merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan konsekuensi dari setiap langkah yang kami ambil. Namun, pada saat yang sama, aku mulai merasa bahwa takdir tidak selalu bisa ditentukan oleh orang lain. Aku tidak akan membiarkan mereka yang membuat hidupku menderita menjadi alasan aku menyerah. Aku mulai merencanakan cara untuk mengubah nasib, untuk keluar dari penjara ini, bahkan jika itu berarti harus melawan takdir. Namun, saat aku mulai merencanakan jalan keluar, aku juga merasakan rasa bersalah yang besar. Aku merasa seolah-olah mengkhianati orang-orang yang membayar harga besar untuk membawaku ke sini. Aku merasa bersalah jika aku gagal memberikan apa yang telah dijanjikan, terutama pada keluargaku. Namun, aku juga tahu bahwa jika aku terus berada di sini, aku tidak akan pernah bisa membuat hidup mereka lebih baik. Aku tidak bisa menyelamatkan ayahku jika aku terus terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Malam itu, aku duduk di pojok kamar, merenung. Aku berpikir tentang apa yang telah aku lewati dan apa yang akan datang. Ada kekosongan yang besar dalam diriku, tetapi ada juga secercah harapan yang tidak bisa aku abaikan. Aku tahu bahwa keputusan yang aku buat hari ini akan menentukan masa depanku. Jika aku ingin keluar dari kehidupan ini, aku harus melawan rasa takutku. Aku harus menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Aku harus menemukan cara untuk membuat hidupku lebih baik, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang besar. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku hancur dalam ketidakadilan ini. Aku akan mencari cara untuk bangkit dan kembali ke keluargaku dengan kebanggaan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi aku tahu bahwa jika aku tidak mencoba, aku akan menyesal seumur hidup. Aku berjanji pada diriku sendiri, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, aku akan terus berjuang demi kebebasan dan masa depan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan aku semakin merasa bahwa dunia di sekitarku bukanlah tempat yang seharusnya aku jalani. Setiap hari, setiap jam, aku merasa tubuh, dan pikiranku semakin terkikis oleh kerja keras yang tiada henti. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil dariku, semangatku untuk bertahan. Aku mulai mengerti bahwa jika aku ingin keluar dari sini, aku harus merencanakan segalanya dengan sangat hati-hati. Semua keputusan yang aku ambil kini akan menentukan apakah aku bisa keluar dari penjara ini, ataukah tetap terjebak dalam kehidupan yang tak pernah aku pilih. Hari-hari yang penuh rutinitas mulai mengajarkan banyak hal. Aku belajar banyak tentang orang-orang yang berada di sekitarku, terutama mereka yang juga terjebak dalam kontrak-kontrak tak terucapkan, yang membuat mereka bekerja tanpa henti. Aku berbicara lebih banyak dengan mereka, mencari tahu bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama. Ada yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini, dan meskipun mereka mengaku merasa terperangkap, mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Laila, yang sudah menjadi sahabatku selama ini, memberi aku beberapa saran. Jika kita tidak bisa keluar sekarang, maka kita harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan kita. Katanya suatu malam ketika kami duduk bersama di kamar, berbagi cerita. Kita harus lebih pintar, lebih hati-hati, dan kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.
Aku mulai menyadari bahwa keluar dari kehidupan ini bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Aku membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk menghadapinya. Aku juga membutuhkan strategi dan rencana yang matang. Aku tahu, meskipun aku ingin segera kembali ke keluargaku, aku harus menunggu waktu yang tepat. Langkah terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan. Selama beberapa minggu, aku mulai membuat rencana secara diam-diam. Aku menyusun anggaran dan mulai mengumpulkan sedikit uang dari hasil kerjaku. Aku berbicara dengan beberapa pekerja lain yang juga merasa terperangkap, dan kami mulai berbagi informasi. Kami mulai memetakan jalan keluar, meskipun kami tahu bahwa itu tidak akan mudah. Terkadang, kami hanya berbicara lewat pesan singkat, takut tertangkap oleh majikan yang selalu mengawasi kami. Tapi meskipun penuh dengan ketakutan, ada rasa kebersamaan yang mulai tumbuh di antara kami. Kami bukan lagi sekadar pekerja, kami adalah pejuang yang berusaha meraih kebebasan. Namun, setiap langkah yang kami ambil, selalu ada ketakutan yang mengintai. Ketakutan akan dilaporkan, ketakutan akan dibawa kembali ke negara kami dengan cara yang lebih kejam, dan ketakutan akan kehilangan apa yang sedikit yang kami miliki. Aku tahu, kami semua berjalan di tepi jurang yang sangat tipis. Setiap langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Tetapi, meskipun ketakutan itu ada, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mendorongku untuk terus maju. Harapan. Harapan. Untuk keluarga, harapan untuk diriku sendiri, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, aku menerima kabar buruk. Ayahku semakin sakit, dan ibuku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa cemas mulai menghimpit dadaku. Aku tahu, aku harus segera pulang, namun bagaimana caranya? Aku masih terperangkap di sini. Perasaan frustasi semakin menggerogoti pikiranku, tetapi aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan majikan. Meskipun aku tahu itu sangat berisiko, aku merasa tidak ada pilihan lain. Aku harus memberitahunya bahwa aku butuh waktu untuk mengurus ayahku, untuk melihat bagaimana kondisinya dan apakah aku bisa membantu biaya pengobatannya. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku untuk berbicara dengan majikan, meskipun rasa takut dan gelisah semakin menyelimutiku. "Majikan," kataku dengan suara yang agak gemetar. "Ayah saya sangat sakit. Saya harus pulang, setidaknya untuk beberapa hari. Saya ingin membantu keluarga saya." Dia menatapku dengan tajam, dan aku bisa melihat ketidaksukaan di wajahnya. Aku tahu, ini bukan permintaan yang mudah, dan aku merasakan ketegangan di udara. Namun, entah bagaimana, dia setuju, meskipun dengan syarat bahwa aku harus segera kembali setelah beberapa hari. Aku merasa lega, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan, langkah yang tidak boleh aku sia-siakan. Aku tidak tahu kapan kesempatan seperti ini akan datang lagi. Aku harus segera membuat keputusan, dan aku harus bergerak cepat. Malam itu, aku duduk di kamarku, menatap foto keluarga yang aku bawa dari rumah. Aku mengingat wajah ayahku yang selalu penuh dengan harapan, dan aku merasa sangat bersalah. Aku merasa seolah-olah aku telah mengabaikan mereka, meskipun aku tahu aku melakukan ini untuk kebaikan mereka. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang ayahku, tentang betapa sulitnya kondisi keluargaku. Aku berdoa dalam hati agar aku bisa segera pulang dan membuat segalanya lebih baik. Namun, meskipun rasa bersalah itu ada, aku tahu bahwa aku tidak bisa berlama-lama dalam rasa kesal dan penyesalan. Aku harus bergerak. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Aku harus bertindak cepat dan hati-hati agar semuanya berjalan sesuai rencana. Pulang ke rumah adalah harapanku yang terbesar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi satu hal yang aku yakini, aku tidak akan menyerah. Aku harus kembali ke rumah, ke keluarga, dan memberi mereka kebahagiaan yang mereka layak dapatkan. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan di sini, tetapi aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan membawa kebebasan itu pulang. Waktu berjalan dengan cepat, dan saat-saat yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku telah mendapatkan izin untuk pulang, meskipun hanya dalam waktu singkat.
Perasaan campur aduk menguasai hatiku. Di satu sisi, aku merasa lega bisa kembali ke keluarga, melihat ayahku yang semakin sakit. Namun di sisi lain, aku tahu bahwa perjalanan pulang ini bukanlah akhir dari penderitaanku. Justru, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku, penuh dengan keputusan besar yang harus kuambil. Aku mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang. Sambil mengepak barang-barangku dengan tangan yang gemetar, aku merenung tentang segala hal yang telah aku alami selama ini. Semua kelelahan, rasa takut, kesendirian, dan rasa bersalah yang kerap menghantuiku. Semua itu terasa seperti beban yang semakin berat. Namun, entah mengapa, ada kekuatan yang baru mulai tumbuh dalam diriku. Kekuatan yang aku temukan bukan dari luar, tetapi dari dalam diriku sendiri. Keinginan untuk kembali ke keluarga, untuk memperbaiki segalanya, untuk melawan rasa takut yang selama ini menguasai hidupku. Itu adalah kekuatan yang membakar semangatku. Sesampainya di rumah, aku merasa seperti seorang pejuang yang pulang setelah pertempuran panjang. Ayahku sudah lebih baik, meskipun masih terlihat lemah. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat, dan aku bisa merasakan kelegaan yang teramat besar. Namun, di dalam diriku, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku harus keluar dari kegelapan itu. Tidak hanya untuk keluargaku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai menyusun rencana besar. Aku tidak ingin kembali ke Dubai, tetapi aku tahu bahwa aku harus mencari cara agar hidupku tidak terjebak dalam ketidakpastian. Aku mulai bekerja keras, tidak hanya untuk membayar hutang-hutang yang ada, tetapi juga untuk mencari peluang yang lebih baik. Aku mulai belajar, membaca, dan mencari tahu bagaimana orang-orang bisa sukses tanpa harus mengorbankan martabat mereka. Namun, meskipun aku berusaha keras, kenyataannya tak selalu seindah yang aku harapkan. Ada hari-hari di mana aku merasa putus asa, merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran yang tak ada habisnya ini. Tetapi setiap kali rasa pesimis itu datang, aku teringat pada kata-kata Laila, sahabatku yang telah mengajarkan banyak hal padaku. Jangan biarkan dunia mengubahmu. Jadilah seperti pohon yang kuat, yang akarnya tertanam dalam tanah yang dalam, katanya suatu hari. Ketika badai datang, pohon itu tidak runtuh. Ia hanya semakin kuat. Aku mulai memahami apa yang Laila maksudkan. Hidup ini memang penuh dengan ujian, namun bukan berarti kita harus menyerah pada ketidakadilan dan kesulitan. Kita bisa memilih untuk tumbuh lebih kuat, untuk menjadi lebih baik, dan untuk tidak membiarkan dunia ini menghancurkan harapan kita. Aku mulai memperjuangkan kebebasanku, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan kekuatan mental yang aku temukan dalam diriku sendiri. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan tujuan utamaku. Kebebasan sejati. Kebebasan yang datang bukan hanya dari menghindari pekerjaan yang penuh penderitaan, tetapi juga kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri, untuk menentukan masa depanku tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku mulai membangun kehidupan baru, satu langkah kecil demi langkah kecil, tanpa melihat ke belakang lagi. Setiap keputusan yang aku buat, setiap tantangan yang aku hadapi, semakin menguatkan tekadku untuk tidak menyerah. Penutup. Ketika aku melihat ke belakang, aku tidak bisa menghindari rasa terharu. Perjalanan panjang yang aku lalui, dari keterpurukan menuju kebebasan, adalah sebuah ujian besar yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan kita pilihan yang mudah. Terkadang, kita harus melewati jalan yang penuh penderitaan untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Namun, di balik setiap kesulitan, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Kekuatan yang tidak pernah kita duga ada di dalam diri kita. Aku bukan lagi gadis yang dulu merasa tak berdaya dan terperangkap. Kini, aku adalah wanita yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Aku telah belajar bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam menghadapi kesulitan itu. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap rintangan yang datang.
Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, aku melangkah maju, membiarkan masa lalu menjadi pelajaran, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Karena dalam setiap ujian hidup, kita memiliki pilihan untuk menjadi lebih kuat, untuk tidak menyerah, dan untuk menemukan kekuatan yang tak pernah kita duga ada dalam diri kita. Jika ada yang bisa aku bagikan dari perjalanan hidupku ini, itu adalah satu hal. Tidak ada yang lebih kuat daripada tekad untuk bertahan, untuk berjuang, dan untuk mencari kebebasan, meskipun dunia seakan menekan kita. Kita adalah pejuang, dan selama kita percaya pada diri kita sendiri, tak ada yang bisa mengalahkan kita.